Inilah Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terlihat permukaan aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa sudah hampir sejajar dengan tanah. Sementara sebagian rumah warga terlihat terendam. Sebagian lagi ditinggikan, sisanya dibiarkan begitu saja. Saat banjirop besar melanda pada Senin 23 Mei 2022 lalu, seluruh lingkungan ini terendam sepinggang orang dewasa. Sebagian warga mengungsi, sebagian lagi tidak. Berdasarkan pengamatan pakar geodesi Institut Teknologi Bandung, Hari Andreas, banjirop yang terjadi pada pekan lalu masih mungkin terjadi beberapa minggu mendatang. Diperkirakan lebih buruk dibanding dengan yang terjadi pada 23 Mei lalu. Pak Heri, dengan kondisi ini Pak Heri dan juga dengan kondisi alam ini kan sebenarnya sudah bisa dibaca ya Pak Heri, sudah bisa diprediksi termasuk kondisi gelombangnya. Nah, saya juga baca ulasan dari Pak Heri juga ada potensi gelombang tinggi yang juga masih akan terjadi nantinya di sekitar pesisir utara. Ini utamanya di Semarang, Pekalongan, Demak. Ini juga perlu diwaspadai Pak Heri. Ya, jadi memang kita bisa melakukan prediksi ya, tentunya dengan berbasis data-data kita bisa ekstrapolasi ke depan gitu ya. Ada beberapa parameter yang sudah bisa kita prediksikan dengan baik ya. Contohnya misalnya di tanggal 13, 14, 15 Juni nanti gitu ya 2022 itu ada potensi high tide-nya bisa sampai 1,4 bahkan lebih dari 1,4 meter ya dari low tide istilah teknisnya. Nah, itu kondisi pasang itu jauh lebih buruk dari tanggal 23 sebenarnya. Jadi kalau tanggal 23 kemarin itu pasang normal. Kalau nanti di 13, 14, 15 itu pasang anomali, lebih tinggi. Nah, jika nanti ada gelombang tinggi juga, jadi ada pasang, ada gelombang gitu ya. Dan kemudian dikhawatirkannya ada tanggul yang belum kuat dan jebol. Nah, kemungkinan ya akan bisa lebih parah dari kemarin ya, atau minimal sama. Untuk itu, Heri mengimbau kepada semua pihak terkait dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan paling buruk yang bisa terjadi. Meski Heri sendiri tetap berharap bahwa gejala alam yang ada tidak dibarengi gelombang tinggi di perairan Laut Jawa. Menurut keterangan warga Dukuh Bedono, Desa Bedono, luas kawasan ini sudah hilang lebih dari 1 km persegi sebagai akibat dari abrasi dan rob yang berulang kali menerjang. Wilayah yang hilang ada yang diperuntukkan untuk areal pesawahan, tambak, dan sebagian rumah-rumah penduduk. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah berada di Dukuh Bedono, Desa Bedono, desa yang terancam hilang akibat banjirop yang terus-menerus menerjang wilayah ini pemirsa. Bahkan 1 km wilayah desa ini juga sudah tenggelam akibat banjirop tersebut. Kami akan mencoba untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari Dukuh Bedono, Desa Bedono yang terancam hilang ini bersama dengan salah satu warga yang ada di sini, pemirsa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak dengan Pak siapa, Pak? Pak Supratno. Pak Supratno. Pak Supratno, ini di sebelah ini, Pak. Ini bangunan apa? Ini bangunan musola, Mbak. Bangunan musola. Ini terendam banjirop sejak kapan? Udah lama, Mbak, ada 3 tahun. Sudah ada 3 tahun. Tadinya musola ini berada di mana, Pak Supratno? Ya di atas tanah, di atas 1 meteran, Mbak. Di atas 1 meter. Dan ini sudah terendam berarti sekitar berapa meter, Pak 2 Supratno? meteran, itu sudah ditinggikan 1 meter itu, Mbak, masih ada. Ya. Nah, itu ini hancurnya itu pertengahan bulan puasa kemarin itu pas bulan puasa. Oke. Itu masih ada orang jamaah di dalam. Jadi masih sempat digunakan meskipun Masih. terakhir pada saat kejadian bulan puasa itu seperti apa, Pak? Wes, enggak dihitung seperti apa saya kurang tahu, Mbak. Masalah itu kan rame amat, angin besar datang pas posisi air pasang datang itu. Sedang banyak warga juga beribadah di Masih sini. beribadah di sini masih banyak. Terus tiba-tiba ada angin, badai, kemudian datang, langsung kemudian menerjang Roboh musola ini. Roboh. Ya, akhirnya kan masih anak kecil sama orang-orang dewasa masih jamaah di dalamnya. Akhirnya udah dapat
7 rakaat akhirnya dibatalin. Dari penuturan Supratno inilah tim fakta mengetahui bahwa Mas, ini tadinya rumahnya ini Yang belakang situ. yang belakang. Iya. Mana batasnya Mas Farudin? Ini, Iya, rumah lama yang ini. rumah lama yang ini batasnya. Iya. Ke sana tadinya. Iya, ke belakang. Oh, terus karena abrasi jadi ke sini Iya, terus akhirnya maju. dimajuin. Iya, Ini udah ditinggiin berarti Mas ya? udah baru 2 tahunan. Baru 2 tahun ditinggiin. Dan itu dengan biaya sendiri Mas Iya, Farudin. sendiri. Aktivitas gimana Mas Farudin? Kalau Ya. udah kayak gini. Aktivitas ini tuh Mbak beranjang kalau belum ada kerjaan di luar. Cari ikan ya? Iya, Oh, oke. Tinggal di sini berenam ya Mas ya? iya. Terus di depan kita bisa lihat nggak Mas? Bisa. Permisi ya Mas Farudin. Nah terus Mas kalau aktivitas berarti pakai perahu dong ya? Ya, kalau yang punya perahu pakai perahu, yang enggak ya jegur dulu baru menikmati di sana. Berenang dulu. Iya. Terus gimana Mas? Ini kan banjir robnya, abrasinya kan terjadi terus. Nanti terus kalau kena lagi rumahnya. Karena Mbak kemarin yang banjir besar udah kesini ya. Oh gitu. Iya. Kemarin waktu banjir besar sampai seberapa? Sampai Mas 3 Farudin. Sampai di lantai. 3 lantai sini. Batasnya Iya. sampai di mana Mas? Di sini ya. Di sini. Oh sampai di sini ya. Oh gitu. Terus kalau misalnya badai, angin juga, Yang tadi itu tuh Mbak, anginnya kencang. Hah? Yang di belakang tadi. Iya. Terus apa? Efeknya gimana, Mas Farudin? Ya kadang asbes juga bocor, kadang kena angin. Terus berarti tetap akan bertahan aja Mas Farudin Ya sementara bertahan dulu ya. sambil Nunggu tanah. karena harus punya tanah ya. Iya. Baru dikasih bantuan rumah Iya. ya Mas Farudin ya. seperti kebanyakan warga Dukuh Bedono, Desa Bedono lainnya, Farudin menyatakan ketiadaan biaya memaksanya bertahan di rumah yang sudah terendam air sebagian. Keluarganya hanya berusaha meninggikan bangunan jika air laut sudah mulai mengancam. Sementara bantuan yang diberikan pemerintah belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Ditambah lagi, penghasilan utama keluarga Farudin adalah menjadi nelayan.